Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Al-A'la Channel dalam acara ngaji bareng bersama keluarga. Tema kita kali ini adalah mendidik anak hebat dimulai dari orang tua. Keteladanan mempunyai pengaruh yang lebih besar bagi anak daripada nasihat dan ucapan. Sejarah Islam dipenuhi oleh para tokoh yang layak untuk dijadikan teladan. Yang paling utama untuk dijadikan teladan di antara mereka adalah Nabi Muhammad yang telah mendidik para pemimpin yang sampai kapanpun tidak akan dapat ditemukan tandingannya. Mereka semua telah mengubah wajah sejarah dan menjadi teladan dalam bidang keilmuan, dakwah, jihad, perang, dan politik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Seorang anak membutuhkan teladan yang baik, dan dia mengambil teladan dari orang tuanya atau dari para gurunya, karena dia mempunyai kecenderungan untuk meniru dan mencontoh. Maka dia akan mencontoh dan meniru perilaku orang yang dia sukai, serta berusaha tampil seperti orang yang dia sukai. Kewajiban kita adalah mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, dan kita berikan berbagai contoh kepada mereka tentang kebenaran dan keadilan Islam yang telah diabadikan dalam sejarah. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an sebelum memberikan suatu perintah atau larangan kepada manusia, maka terlebih dahulu dia mengumpulkan keluarganya dan berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya aku akan mengajak manusia untuk melakukan ini dan ini, atau melarang mereka dari perbuatan ini dan ini. Dan aku bersumpah atas nama Allah yang mulia, bahwa tidak ada satu orang pun dari kalian yang dilaporkan kepadaku bahwa dia melakukan perbuatan yang telah aku larang untuk mengerjakannya, atau dia meninggalkan perbuatan yang aku perintahkan manusia untuk melakukannya, kecuali dia akan aku kenakan siksa yang amat pedih." Orang tua atau pendidik adalah teladan yang dijadikan panutan bagi orang yang hidup di sekelilingnya. Selalu diperhatikan semua tingkah lakunya dan selalu didengar perkataannya. Maka dia harus memperhatikan perbuatannya sebelum memberikan nasihat dan imbauan kepada orang lain. Agar imbauannya dapat diterima oleh anak-anaknya, maka perbuatannya harus sesuai dengan perkataannya. Jika tidak demikian, maka dia masuk dalam kategori orang yang disebutkan oleh Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 2 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?" Kita tidak dapat mengajak anak-anak untuk menjauh dari teman-teman yang tidak baik. Jika kita sendiri berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat seperti teman-teman anak kita, atau kita memerintahkan mereka untuk mandiri dalam mengerjakan berbagai kebutuhan hidup mereka, sedangkan kita mengandalkan orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan dan menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan kita di hadapan mereka. Seorang penyair berkata, "Jangan sampai engkau melarang manusia dari melakukan sesuatu, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Jika engkau melakukan perbuatan yang engkau larang orang lain untuk melakukannya, maka itu adalah perbuatan cela bagimu." Imam Al-Ghazali menasihati seorang pendidik
yang bertanggung jawab mendidik anak agar mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai kelakuannya bertentangan dengan perkataannya, karena dia adalah teladan bagi murid-muridnya, dan mereka akan terpengaruh dengannya dan mengikuti jejak perbuatannya. Selayaknya seorang pendidik menyiapkan beberapa hal yang dapat menjadikan para pemuda mampu untuk memikul beban tanggung jawab. Hal itu bisa diwujudkan melalui pembinaan terhadap potensi mereka, mengarahkan energi mereka untuk menghadapi berbagai problem dan tantangan kehidupan. Selain itu, bisa pula dengan selalu mengaitkan cita-citanya dengan cita-cita masyarakat sekelilingnya, meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi berbagai kendala kehidupan, menghilangkan perasaan malu, takut dan was-was pada diri mereka, dan menjauhkan mereka dari sifat arogan dan sombong. Para ulama salaf yang saleh sangat berhati-hati dalam memilih pendidik yang terbaik bagi anak-anak mereka. Umar bin Utbah menulis surat buat guru anaknya yang berbunyi, "Semoga yang pertama engkau lakukan dalam rangka memperbaiki anakku adalah memperbaiki dirimu sendiri. Karena mata mereka akan selalu memperhatikan dirimu, dan kebaikan yang mereka dapatkan adalah karena hasil didikanmu, dan keburukan yang mereka dapatkan itu karena hasil pengaruh dirimu." Berkaitan dengan hal ini, seorang penyair berkata, "Adab yang diajarkan ketika kecil dapat bermanfaat, sedangkan adab yang diajarkan setelah tua tidak dapat bermanfaat. Ranting yang masih muda jika engkau luruskan akan menjadi lurus, sedangkan sebatang kayu jika engkau bengkokkan maka dia akan menjadi patah."